Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah minggu kemarin teman-teman sudah membahas terkait dengan pengetahuan dasar investasi di pasar modal. Hari ini kita akan membahas salah satu instrumen investasi, yaitu adalah obligasi. Jadi hari ini kita masih sebatas konsepnya dulu, teorinya dulu terkait dengan instrumen obligasi. Baru nanti di pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dengan perhitungannya dan analisisnya. Jadi hari ini masih terkait dengan konsepnya dulu nggih. Oke, kita bahas obligasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing ya mendengar kata obligasi. Entah di mana mungkin teman-teman pernah mendengar istilah obligasi. Ada yang tahu nggak ya apa sih obligasi itu? Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan obligasi sendiri itu adalah surat utang. Jadi kalau kita membeli obligasi ini sama halnya kayak kita mengutangi, memberikan hutang kepada perusahaan atau bahkan pemerintah, tergantung dari yang menerbitkan obligasi. Di sini saya ambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Jadi yang dimaksud obligasi di sini adalah surat hutang jangka menengah panjang. Kenapa dia masuk ke jangka menengah panjang? Jadi obligasi ini kan hutang, termasuk ke kategori liabilitas yang mana dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang atau hutang jangka panjang dikarenakan jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang dapat dipindah tangankan, artinya obligasinya itu bisa diperjualbelikan. Jadi kita bisa menjual obligasi kita. Yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga dan juga pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi si pihak penerbit obligasi itu berkewajiban untuk membayarkan, sama halnya lah kalau kita ngutang itu biasanya kan ada bunganya juga. Jadi di sini si penerbit obligasi itu berkewajiban selain membayarkan pokok pinjaman, dia harus membayar bunga. Bunganya itu sudah ditentukan di obligasinya pada waktu yang juga sudah ditentukan oleh pihak pembelinya. Jadi si pihak pembeli yang menentukan berapa bunganya dan juga waktu yang diperlukan untuk melunasi pinjaman tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan karakteristik obligasi. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas ke karakteristik, jadi kalau obligasi itu bahasa Inggrisnya bonds. Bisa teman-teman lihat di layar, BONDS. Jadi bukan obligation karena nanti beda artinya. Sama halnya secara mudahnya nih teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah kata bond. Bond itu kan ngutang ya. Kita ngebond dulu bu atau kita ngutang dulu bu, bond. Jadi gampangnya untuk mengingat itu seperti itu. Obligasi itu diambil dari bahasa Inggrisnya yaitu bonds. Kemudian di sini untuk karakteristik obligasi sendiri, teman-teman, untuk obligasi sendiri itu nanti bentuknya seperti sertifikat. Jadi ada sertifikat yang mana di sini berisi beberapa elemen, di mana salah satunya yang pertama yaitu ada nilai nominal atau dikenal juga dengan istilah nominal value atau face value. Jadi nilai nominal ini itu adalah besaran nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Jadi besaran nominal dari obligasinya yang tercantum di sertifikatnya itu disebut dengan istilah yang namanya nilai nominal. Kemudian yang kedua ada kupon. Sama halnya tadi, karena obligasi ini kan hutang. Hutang itu selain pokok pinjaman juga ada kewajiban untuk membayarkan bunga. Lah bunga di obligasi itu dikenal dengan istilah kupon namanya. Jadi kupon di sini itu adalah tingkat bunga yang mana dibayarkan oleh si penerbit obligasi kepada pemegang saham obligasi. Jadi tingkat bunganya atau kuponnya itu biasanya dalam bentuk persentase tahunan, bisa juga bulanan, yang mana yang menentukan tingkat kuponnya itu si penerbit obligasinya. Jadi sudah tertulis
di sertifikat obligasinya nilai nominalnya sekian, kemudian kuponnya sekian. Lah kupon ini, tingkat bunga ini akan dibayarkan pada tanggal sekian, itu sudah tertera di sertifikatnya. Kemudian selain ada nilai nominal, ada kupon, yang ketiga ada jatuh tempo atau tenornya. Jadi kalau ngutang itu kan pasti ya ada jatuh temponya kapan sih. Lah di sertifikat obligasi pun sama, di situ nanti juga tercantum kan kapan jatuh temponya. Jadi jatuh tempo di sini itu adalah tanggal ketika pemegangnya nih, pemegang obligasinya itu akan menerima kembali uang pokok pinjamannya. Jadi dia akan mendapatkan pokok pinjamannya itu waktu sudah jatuh tempo. Kemudian selain ada tenor tadi juga ada penerbitnya. Jadi di sertifikat obligasinya juga tertera siapa sih penerbit dari obligasi tersebut. Ini adalah beberapa dari karakteristik obligasi. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Jadi jenis obligasi berdasarkan penerbitnya itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada corporate bonds. Jadi kalau corporate bonds itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada government bonds. Kalau yang government jelas ya, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi nggak cuma perusahaan saja yang bisa menerbitkan obligasi, tetapi pemerintah pun itu juga bisa menerbitkan obligasi. Dan yang ketiga yaitu ada municipal bonds. Jadi kalau municipal bonds ini adalah obligasi yang mana diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah pun juga bisa menerbitkan obligasi. Cuman untuk yang municipal bond sendiri itu untuk di Indonesia sepertinya belum ada ya. Yang sudah ada itu hanya corporate bond dan juga government bond. Untuk yang obligasi pemerintah itu nanti dibagi jadi 2, ada yang konvensional dan juga syariah. Ya, kalau yang syariah berarti sudah jelas ya, dia menganut prinsip-prinsip syariah yaitu imbal hasil. Jadi tidak mengenal istilah bunga atau kupon, tetapi lebih ke imbal hasil. Di sini ada 2 jenisnya, yaitu ada suku retail dan juga suku tabungan negara. Kemudian yang untuk konvensional juga dibagi jadi 2, ada obligasi negara retail atau biasa disingkat ORI, kemudian ada saving bond retail atau SBR. Bedanya apa? Bedanya dilihat dari sistem pembayaran bunganya. Kalau yang ORI itu dia sistem pembayaran bunganya pakai fixed coupon atau pembayaran tetap. Jadi bunga yang dibayarkan itu tetap setiap bulannya sekian ya sekian terus. Sedangkan kalau yang SBR, saving bond retail itu sistem pembayaran bunganya itu pakai float atau mengambang. Bedanya apa Bu? Yang fixed coupon sama float. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kalau misalkan ada yang bertanya nih, Bu, kira-kira mana ya yang lebih minim resikonya, apakah obligasi di pemerintahan atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan? Jadi teman-teman, untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah bebas dari resiko gagal bayar. Jadi beda sama perusahaan. Kalau perusahaan itu masih ada kemungkinan besar bahwasanya pinjaman kita itu perusahaan itu tidak mampu membayarkan kembali pinjaman yang sudah kita berikan atau tadi terjadi risiko gagal bayar. Kalau yang obligasi yang diterbitkan pemerintah itu bisa dikatakan tidak mempunyai resiko gagal bayar. Jadi sudah pasti uang teman-teman bakal kembali. Kenapa? Karena obligasi pemerintah itu selain ditetapkan, jadi diatur di dalam undang-undang, selain itu juga kemungkinan besarnya tidak mungkin pemerintah tidak akan membayar. Ibaratnya tidak mungkin pemerintah itu mengalami bangkrut. Kalau perusahaan masih mungkin ya perusahaan bangkrut sehingga nanti pinjaman yang kita berikan tidak bisa kembali. Tetapi kalau yang obligasi pemerintah, kenapa tadi dikatakan bebas dari resiko gagal bayar? Karena tadi itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak mungkin terjadi resiko gagal bayar. Loh Bu, kenapa ya pemerintah kok menerbitkan surat hutang sih?
Jadi perlu teman-teman ingat juga terkadang nih pendapatan negara, antara pendapatan negara yang dari pajak, non pajak ataupun hibah itu bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara. Jadi belanja yang untuk pembuatan infrastruktur, apalagi sekarang ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya ya membangun infrastruktur. Kalau diandalkan dari pendapatan negara yang dari pajak dan hibah, tentu dirasa tidak cukup. Oleh karena itu, di sini pemerintah menerbitkan yang namanya obligasi. Jadi sama halnya nih, kalau kita membeli obligasi, sama halnya kita itu membantu pemerintah atau ibaratnya mengutangi nih pemerintah buat membangun infrastruktur yang ada, seperti itu. Dan untuk setiap obligasi yang diterbitkan pemerintah itu pasti juga dijelaskan penerbitannya ini untuk membiayai apa sih. Biasanya dijelaskan di website resmi dari Kementerian Keuangan. Nanti kita coba cek ya. Perlu teman-teman ingat juga, jadi kalau yang obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu tadi kan memang sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi beda halnya dengan municipal bond. Kalau municipal bond tadi kan yang pemerintah daerah ya. Jadi kalau yang pemerintah daerah itu tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Jadi itu memang tanggung jawab dari setiap daerah yang menerbitkan obligasi daerahnya. Biasanya nih untuk obligasi daerah itu hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik, yang mana investasi itu nantinya menghasilkan penerimaan sehingga dia berani untuk menerbitkan obligasi. Tetapi untuk di Indonesia sendiri setahu saya belum ada terkait dengan obligasi daerah. Jadi masih yang obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Oke, jika teman-teman ingin mengetahui informasi lengkap nih terkait dengan obligasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia, teman-teman bisa cek di kemenq.go.id/ORI untuk yang obligasi negara retail, begitupun nanti untuk yang SBR. Jadi ORI yang terbaru itu adalah ORI seri 021. Jadi yang paling baru yang masih diterbitkan dan masih dalam masa penawaran itu ada ORI seri 021. Di sini juga dijelaskan terkait dengan apa sih ORI itu. Kemudian ada juga karakteristik ORI. Yang pertama ada berbentuk tanpa warkat. Artinya kita tidak akan menerima sertifikat obligasinya secara fisik, tetapi nanti itu tercatat dengan sistem. Kemudian dapat diperdagangkan, kuponnya tetap, jadi bunga yang dibayarkan itu tetap. Kemudian ada potensi capital gain atau loss, artinya bahwasanya ketika tadi bisa diperdagangkan, maka ada kemungkinan untung dari penjual belian obligasinya, makanya ada capital gain atau juga capital loss. Kemudian untuk minimal pembeliannya sendiri yaitu 1 juta dengan maksimal 2 miliar. Kemudian di sini dijelaskan juga terkait dengan tujuannya untuk apa. Jadi penerbitan obligasi ORI seri 021 ini tujuannya untuk apa, nanti uangnya itu dijelaskan di websitenya. Dimana di sini dijelaskan bahwasanya seluruh dana dari penerbitan obligasi itu akan dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN 2022 dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19. Jadi ada tujuan dari penerbitan obligasinya itu sudah dijelaskan. Kemudian di sini juga diinformasikan terkait dengan keuntungan apa saja sih ketika berinvestasi ORI, di mana di sini kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang, kemudian kuponnya dibayarkan setiap bulan, kemudian fixed rate tadi, dan ada beberapa keuntungan-keuntungan lainnya. Nanti coba teman-teman bisa cek sendiri di websitenya di kemenq.go.id. Bisa teman-teman baca ya untuk beberapa keuntungannya. Kemudian di sini ada struktur ORI. Jadi penerbitnya siapa, kemudian tingkat kuponnya tetap, jenisnya, kemudian ada tenornya, jangka waktunya 3 tahun, jadi akan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2025. Di mana kemudian masa penawarannya, jadi ini masih dalam masa penawaran, jadi kalau memang teman-teman berminat masih bisa untuk membeli obligasinya.
di mana masa penawarannya itu 24 Januari sampai dengan 17 Februari. Berarti sudah kelewat ya. Sekarang sudah bulan Maret. Jadi sudah close yang untuk seri 021. Kemudian untuk minimum pemesanannya 1 juta dan kelipatan 1 juta, ada pajaknya juga 10%, maksimum pemesanan itu 2 miliar, dan penerbitan dari obligasinya itu direncanakan 23 Februari 2022. Ini beberapa informasi yang disediakan di website resmi kemenq.go.id. Di sini ada pembayaran kupon setiap tanggal 15 setiap bulannya, dan kupon pertama untuk bunganya akan dibayarkan 15 April 2022. Di sini ada tingkat kuponnya, jadi sudah dijelaskan bahwasanya tingkat kuponnya itu sudah ditentukan oleh penerbitnya 4,90%. Kemudian di sini juga ada dijelaskan juga langkah-langkahnya ketika teman-teman ingin berinvestasi obligasi. Ada yang pertama registrasi terlebih dahulu. Kemudian di sini membuat single investor identification, jadi kita daftar dulu sehingga nanti kita dapat nomor tunggal identitas investornya. Kemudian kita bisa melakukan pemesanan selama masa penawaran, jadi pemesanan itu bisa dilakukan selama masa penawaran. Kemudian untuk pembayarannya kita bisa lewat teller, ATM, internet banking dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa konfirmasi pembayaran kita. Di sini ada beberapa mitra distribusi yang bisa teman-teman pilih untuk berinvestasi obligasi. Di sini nanti tinggal teman-teman klik aja mulai investasi dan ikuti prosedurnya. Jadi ini ada beberapa yang memang sudah terdaftar di kemenq.go.id. Silakan nanti bisa teman-teman cek sendiri untuk terkait dengan informasi lengkapnya. Itu ada di laman resminya kemenq.go.id. Coba kita bahas singkat ya terkait dengan kupon ORI 021 yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa kita lihat perhitungannya nih. Kira-kira keuntungan kita berapa ya kalau kita berinvestasi di ORI. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Kalau tadi kita beli minimum itu kan 1 juta. Jadi di sini 1 unit itu 1 juta, bisa kelipatannya jadi 2 juta, 3 juta, nggak bisa kalau teman-teman beli cuma 1.500.000, 2.500.000 nggak bisa. Jadi per unit itu 1 juta. Mau berapa unit yang teman-teman mau investasikan seperti itu. Jadi misalkan nih kita berinvestasi 1 unit minimal, yang minimal tadi kan 1 juta. 1 juta, kemudian kupon bersihnya, kuponnya tadi kan kuponnya itu kan 4,90%. Jadi kuponnya, uang yang bunga yang akan dibayarkan setiap bulannya itu 4,90% dikalikan 1 juta. Kemudian dibagi 12. Jadi tingkat kupon 4,90% itu dibayarkan per tahunnya itu 4,90%. Jadi dari 1 juta kita kalikan 4,90%, kemudian kita bagi dengan 12, maka kita akan memperoleh kupon per bulannya itu Rp4.083 kalau kita punyanya 1 unit ya. Kemudian tadi kena pajak nih, ada pajaknya 10%, berarti kalau kena pajak 10%, 10% dikalikan 4.083, sehingga di sini 408, sehingga kupon bersih nih yang kita terima per bulan itu sebesar 3.675. Loh Bu, kok kecil ya? Iya, karena tadi kita belinya hanya batas minimumnya 1 unit. Coba kalau kita berinvestasinya 100 juta, bisa dilihat kita akan mendapatkan kupon bersihnya 367.470. Jadi semakin besar kita berinvestasi, tentu akan semakin besar pula keuntungan yang kita peroleh. Jadi biasanya ini untuk kuponnya ini dibayarkan per bulan sesuai dengan kesepakatannya yang tadi, di mana dibayarkan setiap tanggal 15 di setiap bulannya. Jadi kalau kita berinvestasi 1 unit berarti setiap bulannya sampai dengan tanggal jatuh tempo kita bakal mendapatkan bunga atau kuponnya itu 3.675.
Selanjutnya yaitu jenis obligasi berdasarkan dari pembayaran kuponnya atau bunganya. Jadi umumnya dibagi jadi 3. Ada zero coupon bonds atau obligasi tanpa kupon. Kemudian ada float coupon bonds sama fixed coupon bonds. Yang pertama ada obligasi tanpa kupon. Jadi obligasi tanpa kupon ini bukan berarti kemudian tidak ada bunganya, tidak ada kuponnya, enggak. Tetap ada bunganya, cuman bunganya ini dibayarkan ketika obligasinya jatuh tempo. Jadi bunga dan juga pokok pinjaman itu dibayarkan sekaligus pada saat obligasinya jatuh tempo. Itu yang dimaksud dengan obligasi tanpa kupon. Kemudian ada obligasi kupon mengambang. Jadi obligasi ini itu obligasi yang mana tingkat kuponnya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran. Jadi kalau biasanya tadi kan dalam obligasi itu sudah tertera tingkat persentase bunganya berapa sih? Lah kalau dia pakainya sistem obligasi kupon mengambang, maka tingkat bunganya itu berubah-ubah sesuai dengan suku bunga yang terjadi di pasaran. Jadi suku bunga efektif yang ada di pasaran itu nanti mempengaruhi berapa besar sih biaya bunganya yang dari obligasinya. Kemudian yang terakhir ada fixed coupon bond, yaitu obligasi kupon tetap, yaitu obligasi dengan tingkat suku bunganya nilainya tetap sampai dengan masa jatuh temponya. Jadi tingkat bunganya itu tetap, misalkan 5%, berarti ya 5% terus sampai dengan masa jatuh temponya. Itu 3 jenis obligasi berdasarkan pembayaran kuponnya. Kemudian di sini ada contoh yang kupon SBR. Kalau tadi bedanya sama ORI, SBR itu kan kuponnya mengambang. Itu sudah ditentukan terlebih dahulu kupon minimalnya. Jadi contoh di sini ada SBR 009, itu kupon minimalnya 6,30%. Karena dia pakainya sistem kupon mengambang didasarkan dari berapa besar tingkat suku bunga yang ada di pasaran. Jadi kalau misalkan tingkat suku bunga yang berlaku di pasaran itu 7%, maka nanti kupon yang diberikan itu 7%. Tetapi kalau tingkat suku bunganya itu di bawah 6,30, misalkan 5%, berarti nanti suku bunga yang diberikan ya kupon minimalnya 6,30%, bukan kemudian 5%, enggak. Tetapi berdasarkan batas minimalnya. Kalau di atas dari batas minimal berarti ya disesuaikan dengan tingkat kuponnya. Tetapi kalau di bawah batas minimal berarti nanti kupon yang diberikan ya 6,30%. Selanjutnya ada peringkat obligasi, yang mana rating ini nanti dikeluarkan oleh PT, namanya PT Pevindo atau perusahaan pemeringkat efek. Jadi tujuan dia itu adalah memberikan ranking atau rating dari obligasi-obligasi yang sudah diterbitkan di Bursa Efek Indonesia. Ini ada peringkat obligasinya, yaitu ada yang paling tinggi itu AAA, artinya bahwasanya kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya itu mendapat peringkat yang superior atau peringkat tertinggi. Jadi kemungkinan risiko terjadi gagal bayar dan lain-lainnya itu rendah. Jadi peringkat obligasi itu dibagi jadi ada AAA sampai dengan peringkat yang terendah itu D atau gagal bayar atau nama istilahnya default. Jadi kemungkinan besar obligasi dengan peringkat D itu adalah obligasi yang gagal bayar. Jadi perusahaannya itu gagal bayar untuk pokok pinjaman sama bunganya. Ini sudah dirating oleh Pevindo tadi. Di sini ada contoh pelaporan pemeringkatan dari Pevindo, di mana di situ ada perusahaan yang diperingkat, ada PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bisa dilihat dari laporan dari Pevindo, di situ corporate ratingnya yaitu AAA. Berarti menunjukkan bahwasanya obligasi yang diterbitkan oleh Bank BRI ini masuk ke dalam kategori yang sangat baik atau sangat tinggi, di mana kemampuan untuk membayar pinjamannya itu sangat tinggi, sehingga kemungkinan resiko untuk gagal bayarnya itu rendah.